Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang bisa teman-teman saksikan melihat video saya ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang Maha Agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang Maha Suci, yang disucikan oleh Yang Maha Suci, Nabi yang Maha Kuat, yang dikuatkan oleh Yang Maha Kuat. Dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota, dari zaman edan hingga zaman mobil sedan, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kita yang menjadi umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Azizi Razik Pratama dengan NIM 530202100003. Di sini saya membuat video guna memenuhi mata kuliah Falsafah Quran, UAS Falsafah Quran, yang bertemakan takdir. Apa itu takdir? Takdir itu pilihan hidup. Pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak. Itu pilihan Anda. Karena manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal, baik, ini buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadi Anda berperilaku buruk, bukan, tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal, Allah ciptakan sifat jujur, saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, buat lawannya marah. Allah ciptakan tawadu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan, tapi untuk menguji supaya sifat tawadunya ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan kelihatan tawadunya. Kalau nggak dibuat marah, nggak akan kelihatan sifat sabarnya. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Jadi konsepnya ada di Quran surat ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya pelatih kesabaran Anda pada supaya muncul ke permukaan. Contoh, Bapak pulang dari kerja, Ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang, misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu, teman-teman bukan menjadikan suami pemarah, bukan, tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi ketika menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang harus dimunculkan. Maka indah rumah tangganya. Begitu suaminya datang marah, berarti istrinya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah teman-teman yang nanti mempunyai suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran kepada istrinya. Jadi keduanya pilihan. Jadi kalau seseorang dipilih yang baik tentang iman, kemudian ini kufur, diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah tidak memberikan kepada hambanya
peluang menjadi buruk kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah, supaya hambanya gak salah pilih. Kemudian ketika ada pertanyaan apakah bedanya antara takdir sama nasib. Jadi gini, bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu kan kadang-kadang membingungkan, karena bahasa Indonesia itu mengambil sesuatu dari bahasa Arab, tapi kadang-kadang dari bahasa aslinya. Contoh, dalam bahasa Arab, kodo itu artinya memutuskan. Kodo itu artinya memutuskan. Orang yang memutuskan namanya qadi. Qadi itu orang yang memutuskan. Contoh, di pengadilan, kalau ada orang yang memutuskan, namanya qadi atau orang yang memutuskan. Kodo, keputusan. Qadi, orang yang memutuskan. Bahasa sampai di sini, lihat dalam bahasa Indonesia, di pengadilan, orang yang memutuskan namanya siapa? Hakim. Kenapa? Karena diambil dari bahasa Arab. Juga sama, hakim itu adalah artinya penguasa. Tapi karena mungkin karena orang Indonesia tahu bahwasanya dulu yang namanya penguasa boleh memutuskan sesuatu, maka jadilah namanya hakim. Contoh, kodo awal qadar, beriman kepada kodo wal qadar, berarti ketentuan Allah namanya kodo, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah. Contoh, kadar gula dalam satu minuman misalnya, itu namanya qadar dari bahasa Arab. Qadar, ketetapan. Di situ tuh apa kadarnya, di situ berapa? Paham sampai sini? Berarti kalau seandainya orang yang bilang qadarullah itu artinya sudah ketetapan Allah, tapi di dalam bahasa sehari-hari qadar, takdir, nasib itu pakai dalam makna yang sama. Nah, itu bisa dipahami dalam bahasa, ya sudah nasib mau gimana lagi, ya sudah takdir atau sudah kodonya, kira-kira seperti itu. Bahasa Indonesia memang digunakan memang selalu dalam makna yang sama. Bahasa Arab bedanya, tapi kodo ketentuan Allah, qadar itu ketetapan Allah. Contoh, Allah mengkadarkan atau mengkodorkan bahwa manusia itu punya akal, itu qadar. Allah tidak mengkodarkan pada sapi punya akal, itu namanya qadar. Qadar itu ketetapan Allah terhadap sesuatu. Api itu panas, itu qadarnya Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar, apinya jadi dingin, itu Allah mencabut qadarnya dari api. Kemudian ketika ada pertanyaan apakah perbuatan dosa yang dilakukan manusia itu termasuk takdir yang harus ia lalui, hati-hati di dalam memahami takdir. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari kalangan umat Islam, ya, seperti orang Qadariyah, pemahaman yang sesat dan menyesatkan, pemahaman yang salah, keliru, itu disebabkan karena salah di dalam pemahaman takdir. Ketika kita tanya, kenapa kamu jadi maling? Maaf, ini sudah menjadi takdir saya. Tempeleng sekali, langsung tempeleng. Kemudian kenapa bapakmu tempeleng saya? Ini sudah menjadi takdir saya, gitu kan? Itu jawabannya selesai, paham sampai sini? Seperti itu. Dulu kalau nggak salah ibunda Aisyah radhiyallahu an ditanya, wahai ibunda Aisyah, kenapa khamar itu haram padahal isinya anggur dan air? Betul nggak teman-teman? Anggur dan air. Kok bisa? Bisa apa? Bisa haram gitu kan? Anggur halal, air halal, kenapa bisa haram gitu kan? Akhirnya beliau menjawab, bagaimana seandainya saya mengambil tanah lalu saya lempar ke kamu, sakit nggak? Enggak. Kalau saya ambil air saya lempar ke kamu, sakit nggak? Enggak. Bagaimana kalau saya ambil tanah campur dengan air, saya kepal-kepal gini, keringkan, kalau sudah kering saya lempar ke kamu, sakit nggak? Pasti sakit. Itulah jawabannya. Pinter beliau, Masya Allah.
Begitu juga apakah maksiat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, apakah itu menjadi takdir Allah? Secara umum, apapun yang kita lakukan itu adalah takdir Allah. Secara umum ya, setiap gerak-gerik kita, langkah kita ke tempat yang baik, ke tempat yang buruk, semuanya kebaikan, keburukan itu terlepas dari takdir Allah secara umum ya. Tapi bagaimana secara spesifik, secara khususnya? Sesungguhnya kehidupan hidup ini, ya hidup itu adalah takdir Allah. Hidup itu takdir Allah, tapi mengarungi dan menempuh kehidupan itu adalah pilihan. Paham sampai sini? Hidup itu takdir Allah, tapi dalam mengarungi dan menempuh kehidupan itu adalah pilihan. Kita mau yang baik atau yang buruk itu sudah disuruh pilih sama Allah. Seperti sehingga setiap orang yang menjadi, maaf, bezina, perampok, peminum khamr, melakukan kemaksiatan yang lainnya, dan jangan lagi disandarkan kepada takdir Allah. Ini jadi takdir tidak boleh seperti itu. Tapi dia melakukan seperti itu atas pilihan dia. Dia yang memilih untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian dia yang memilih untuk melakukan kemaksiatan. Padahal menyediakan kebaikan, menyediakan ketaatan, menyediakan ini. Kenapa dia gak milih yang baik? Kok justru dia memilih yang buruk? Seperti itu. Akhirnya dia menjadi pezina. Contoh, teman-teman, Allah telah menghalalkan segala nafkah. Nafkah, mencari nafkah yang ada hari ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti jadi penyapu jalan, tukang bersih-bersih, cleaning service dan lain sebagainya. Tapi si perempuan ini tidak mau bekerja menjadi cleaning service. Kenapa? Menurut dia hina. Lebih baik apa? Dia menjadi pemaaf atau pelacur. Dia lebih memilih menjadi pelacur daripada cleaning service. Berarti ini pilihan. Paham sampai sini? Seperti itu. Padahal Allah sudah menyediakan itu. Walaupun di mata manusia itu perbuatan hina, tapi di mata Allah itu mulia. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang halal. Seperti itu, teman-teman. Maka kalau sudah terjerumus dengan ini, janganlah disandarkan, jangan mengatakan saya jadi maling, udah jadi takdir Allah. Tidak boleh seperti itu. Kemudian ketika ada pertanyaan, apakah orang kafir itu termasuk ketetapan Allah atau takdir Allah? Sudah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa ia ingin hendak beriman, maka hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin hendak kafir, maka biarlah dia kafir. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.